Halo Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita dapat dibangunkan di pagi hari ini dengan penyertaan dan kesegaran dari Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita dapat memuji-muji Allah kita, Allah yang baik itu. Nah, dalam iman kita, ya, diajar bagaimana kita hidup dengan membangun persepsi, ya, yaitu apa yang ada dalam pikiran kita untuk pada akhirnya benar mewujudkan sesuatu yang kita harapkan itu benar-benar terjadi. Nah, kecenderungan manusia itu memiliki persepsi yang tidak baik, padahal realitasnya baik. Tapi Allah mau seandainya realitas itu tidak baik, kita mengawali dari persepsi yang baik, ya, cara berpikir yang baik. Nah, persepsi atau cara pandang terhadap satu pribadi itu ternyata tidak pernah terlepas dari apa yang ada di hati kita. Ya, seringkali kita mendengar ya, seorang yang tidak suka dengan orang lain, apapun yang dilakukan oleh orang lain, tentu hasilnya tetap negatif dalam pikiran orang itu. Tetapi sebaliknya, ketika hatinya dipenuhi dengan mudah dapat memaafkan, mengampuni, atau mengabaikan kesalahan orang tersebut. Ya, jadi cara pandang itu ternyata merupakan faktor dominan bagaimana kita menilai sesuatu pribadi dalam hal ini yang ada di depan kita. Ya. Makanya di Filipi 4 ayat 8 itu firman Tuhan mengatakan bagaimana kehidupan kita itu untuk senantiasa didasari pada persepsi atau cara pandang yang baik. Ya. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini adalah merupakan perkara bagaimana kita membangun persepsi dalam pikiran kita untuk pada akhirnya kita benar-benar melihat sesuatu yang baik itu terjadi. Nah, demikian juga dalam cara pandang kita terhadap Tuhan. Ketika apa yang ada di dalam hati kita itu buruk, bisa jadi realitas Tuhan yang baik itu justru kita berburuk sangka atau menyangka Tuhan tidak adil, atau kita tidak merasakan kebaikan Tuhan, dan lain sebagainya. Seperti yang diungkapkan di Mazmur 73 ayat 1-3. Ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi di sini pemazmur mengatakan bahwa cara pandang tentang Tuhannya itu mengalami satu pergeseran. Yang tadinya dia melihat Tuhan itu adil, Tuhan itu baik, segala pujian terlahir dari
mulutnya, tetapi di hatinya menilai tidak demikian. Nah, di sini dikatakan nyaris aku tergelincir. Itu bahwa ternyata cara pandang kita terhadap Tuhan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi hati kita. Salah satu alasan mengapa kita tidak dapat memandang Tuhan itu baik, itu ternyata di situ katakan ada kecemburuan, ada iri hati di dalam hati kita. Ya, yang dampaknya kita menjadi tidak puas dengan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, dan pada akhirnya kita menilai bahwa Tuhan itu tidak adil. Ya. Nah, mengapa kita bisa cemburu? Mengapa kita bisa iri hati? Ya, kita dapat simpulkan mengapa kita bisa iri hati karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Justru kita fokus kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita fokus terhadap keadaan diri kita. Ya. Sehingga tolok ukurnya adalah perasaan kita. Kemudian iri hati itu bisa disebabkan karena kita merasa bahwa kita tidak aman. Adanya orang yang dinilai lebih sukses itu bisa mengganggu eksistensi diri kita. Kita merasa kalau orang lain sukses, kita menjadi direndahkan. Kita menilai kalau orang lain sukses, nama kita yang kemarin terkenal menjadi tidak terkenal, dan lain sebagainya. Ya. Tapi sebenarnya yang terancam itu adalah karakter dosa yang tidak bisa kita kendalikan. Karena kita terjebak dalam satu ukuran di mana perasaan kita menjadi penentunya. Kemudian yang berikutnya adalah mulai membandingkan diri kita dengan kondisi orang lain. Ya. Bahkan ada nyanyian kalau orang lain diberkati saya juga dong, gitu kan. Sebenarnya nggak usah kita seperti itu, gitu ya. Nah, sementara apa yang kita lihat terhadap keberhasilan orang lain itu seringkali hanya satu sisi saja dari kehidupannya. Kita menyadari seberapapun berhasil manusia itu, dia punya sisi yang lain. Yang kalau kita berusaha untuk melihat dengan holistik, secara keseluruhan, kita tidak bisa melihat bahwa dia barangkali lebih untung dibanding kita. Dia lebih luar biasa dibanding kita. Jadi mengapa kita iri dengan orang lain? Karena kita membandingkan diri kita dari satu sisi yang kita pandang bahwa itu kehebatan penuh, padahal tidak. Setiap manusia punya banyak sisi, punya banyak persoalan. Ketika kita melihat dengan cara pandang yang menyeluruh, maka sesungguhnya tidak ada alasan untuk iri hati. Setiap manusia membutuhkan sentuhan tangan Tuhan. Kalau kita bertindak di dalam nama Tuhan, maka cenderung kita diperlengkapi dengan hikmat untuk melihat manusia dari segala sisinya. Sehingga kesempatan untuk iri hati itu tentu tidak ada. Ya. Sehingga kalau Roma mengajar, Roma 12 ayat 15 mengajar, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini merupakan satu peringatan bagi kita untuk tidak memandang manusia dari satu sisi,
yang barangkali pada saat itu kita dalam kondisi yang lemah, yang berkekurangan, terus kita meng-highlight orang lain dari sisi yang berbeda, tetapi melihat manusia dari segala sisinya seperti cara pandang Tuhan. Sehingga kita benar-benar bisa bersuka cita dengan orang yang bersuka cita dan menangis dengan orang yang menangis. Ketika kita terlibat di dalam tubuh Kristus, gitu ya, keberhasilan saudara kita adalah keberhasilan kita. Bagaimana saudara kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita adalah bagian di dalamnya, karena kita semua sepakat untuk meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menjadikan Kristus Raja bagi siapapun. Nah, jadi mari saudara, biarkan hati kita dicerahkan, kita tetap bisa senantiasa memuji, menyanjung tinggi Tuhan, memberikan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dengan cara apa? Hati kita diberikan hikmat untuk bebas dari rasa iri hati dan cemburu. Ya. Itu sikap itu seringkali dengan berjalannya waktu dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau mendorong semangat orang untuk berkompetisi, untuk meningkatkan kompetensi dan kehebatan diri kita di masa akhir ini. Tetapi kita sebagai anak-anak terang harus membebaskan semuanya itu dan bertindak dengan cara pandang Allah sehingga kita bisa mengasihi siapapun dengan kasih-Nya Tuhan. Terpujilah namanya, mari kita berdoa.